ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersana. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk pada episode yang ke-8, yang kita pada episode ini akan membahas sedikit tentang sifat dari para malaikat yang diyakini di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sebelumnya, mari kita berwasilah membaca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk muallif kitab Aqidatul Awam Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk kita keberkahan dan keridhaan dari apa yang kita kaji pada episode ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala naumul lahum. Tafsilu ashrim minhum Jibrailu wa Mikailu Israfilu Izrailu munkar nakirun wa raqibu wa kadha atidu malikun wa ridwanu ihtadha. Dan malaikat yang tidak memiliki ayah dan ibu, tidak makan, tidak minum, dan mereka tidak tidur. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang terbuat dari cahaya, yang mereka tidak memiliki ayah, mereka tidak memiliki ibu, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak lelah, dan mereka juga tidak tidur. Makhluk itu adalah malaikat. Allah menciptakan beberapa malaikat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka tugas-tugas untuk dijalankan. Dan malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang mereka sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amara la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah dengan jelas mengatakan bahwa mereka, para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, mereka tidak pernah melanggar segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah sifat para malaikat. Makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang tidak memiliki bapak, ibu, tidak lelah, tidak makan, tidak minum, tidak beranak, tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsilu asyr minhum, yang perinciannya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Yang pertama adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil, kemudian malaikat Israel, kemudian malaikat Munkar, kemudian malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Inilah 10 malaikat yang kita wajib mengimani keberadaannya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Maka seluruh nabi dan rasul di dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, penyampaiannya adalah melalui malaikat Jibril ini. Malaikat Jibril inilah yang membawa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk membagikan rizki. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki bagi seluruh makhluknya, baik yang manusia, hewan, atau yang lainnya. Setiap individu dari makhluk Allah pasti akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Semut, gajah, ikan, masing-masing dari mereka, termasuk kita manusia, setiap hari mendapatkan rizki dari Allah. Nah, siapakah malaikat yang bertugas untuk membagikan rizki itu? Mikail lah, malaikat yang oleh Allah diperintahkan untuk membagikan rizki kepada makhluk. Kemudian malaikat Israfil. Tugas dari malaikat Israfil ini adalah meniupkan sangkakala yang menjadi tanda dari terjadinya kiamat. Maka ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, maka terjadilah kiamat ketika itu. Kemudian malaikat Israel. Nah, inilah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Mereka manusia yang sudah sampai pada ajalnya akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Dan kita manusia tidak akan mampu bersembunyi darinya. Ketika sudah datang ajal kita, kapanpun, dimanapun, malaikat Israel akan menghampiri kita dan dia akan mencabut nyawa kita. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Inilah 2 malaikat yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur nanti. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, ketika wafat, kita dikubur, maka kita akan mulai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan selama hidup. Dan di alam kubur, malaikat Munkar Nakir inilah yang pertama kali akan bertanya kepada kita ketika kita dikubur nanti. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Inilah malaikat, 2 malaikat yang Allah tugaskan mereka mencatat perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan baik, perbuatan buruk, itu semua tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Semua tercatat. Tidak ada satu perbuatan pun yang terlewatkan oleh mereka.
walaupun kita sendirian. Malaikat Raqib dan Atid ini akan terus mendampingi kita. Kemudian malaikat Malik adalah malaikat yang Allah perintahkan menjaga pintu neraka. Mereka yang sudah masuk ke dalam neraka tidak akan dapat keluar. Dia akan kekal selamanya. Kemudian malaikat Ridwan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang ke-10, adalah malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga pintu surga. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, inilah 10 malaikat dengan tugas-tugasnya masing-masing yang telah Allah ciptakan. Dan mereka menjalankan tugas mereka dengan benar, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimani adanya 10 malaikat ini. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita pada episode ini tentang malaikat. Dan insya Allah pada episode selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang lain dari kitab Aqidatul Awam ini. Tetap semangat istiqomah dalam belajar. Hubbul waton minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.